Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pengajian pada hari ini dengan bersama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ibu, Bapak, Guru SMA Muhammadiyah yang kami hormati dimanapun panjenengan semua berada, baik di sekolah maupun di rumah, juga pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dan kesehatan ini mudah-mudahan selalu bisa kita manfaatkan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapat petunjuk dan kemudahan dari Allah untuk selalu mencontoh dan meneladani beliau dan para sahabatnya. Amin Allahumma amin. Ibu, Bapak, semuanya saja yang dirahmati Allah. Tema pada pagi hari ini adalah tentang sedekah atau infak. Yang mana mungkin sedekah atau infak ini adalah materi yang sudah sangat familiar bagi Bapak Ibu semuanya, akan tetapi tidak mengapa kita ulas kembali. Seringkali kita semuanya terinspirasi untuk terus beramal, berinfak ataupun bersedekah, karena dengan hal sedekah atau infak tersebut akan membawa pahala yang dahsyat kepada kita. Ada juga yang termotivasi dengan infak akan memperlancar usaha kita, rezeki kita, dan seterusnya. Bahkan di dalam Quran surat Al-Baqarah itu disebutkan jika kita berinfak di jalan Allah, maka kemudian itu akan dilipat gandakan. Yaitu mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka perumpamaannya itu seperti satu biji yang ketika ditanam itu menumbuhkan 7 tangkai atau 7 batang, 7 ranting. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap ranting itu akan menumbuhkan 100 biji. Artinya kalau di matematika kan berarti 1 biji dibalas 700. Itu kelipatannya luar biasa, sehingga banyak di antara kita kemudian menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, dengan harapan Allah akan memberikan balasan yang berlipat kepada kita. Bahkan harta yang diinfakkan juga bisa menjadi amal jariyah yang terus mengalir kepada kita, walaupun nanti kita sudah di alam barzah, kita sudah meninggal. Jika kita infakkan di jalan Allah yang berstatus sebagai amal jariyah. Tetapi terkadang kita kadang-kadang lalai, atau mungkin kita tidak hati-hati, kurang waspada karena bujuk rayu setan yang maha dahsyat. Setan ini ketika membujuk dan merayu manusia luar biasa detailnya. Sehingga yang akan kita kupas lebih dalam adalah bagaimana amalan-amalan kita, infak kita, sedekah kita kemarin, tadi pagi, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, bahkan mungkin dulu ketika kita sudah lama sekali, ini bagaimana agar amalan ini tetap terjaga. Jangan sampai kemudian amalan ini rusak. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Karena amalan yang kita infakkan, yang nominalnya dari yang kecil, sedang, ataupun yang sangat besar ini bisa rusak bahkan hilang. Kalau kita tidak hati-hati dan tidak waspada. Ibu, Bapak, jamaah semua yang dirahmati Allah dimanapun berada, apa saja
hal apa saja yang kemudian bisa merusak atau bahkan membatalkan atau bahkan menghapus sedekah atau infak. Ada 3 hal, Ibu Bapak semuanya. 3 hal yang mampu merusak atau bahkan menghapus semuanya, tidak tersisa. Hati-hati ini. Kalau kita buka dalam Quran surat Al-Baqarah 264. Ini dijelaskan, dijabarkan tentang hal-hal yang harus kita waspadai, terutama kita yang gemar berinfak, bersedekah. Karena 3 hal ini bisa merusak, bahkan menghapus tanpa sisa. Di situ disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merusak. Di sini kalimatnya merusak atau membatalkan juga bisa. Shadaqatikum, sedekah kalian. Yang pertama bil manni, dengan menyebut-nyebut. Jadi dari 3 hal yang bisa merusak atau menghapus sedekah kita, infak kita, yang pertama adalah bil manni, dengan menyebut. Kinten-kinten nonton mboten tiyang ingkang infak, ingkang sedekah lajeng dipun sebut-sebut niku nonton mboten? Nonton. Niki ngantos-ngantos waspada, hati-hati. Amargi kanthi nyebut-nyebut amal kala wau dengan kita menyebut-nyebutnya tanpa sengaja mungkin atau mungkin dengan sengaja, itu bisa menggugurkan. Bil manni. Yang kedua bil manni wal adza. Wal adza ini dengan menyakiti perasaan si penerima. Kita niat menginfakkan harta, mensedekahkan harta, tetapi cara yang kita lakukan menyakiti perasaan si penerima. Maka ini akan menggugurkan pahala sedekah kita, pahala infak kita. Kemudian yang ketiga, setelah yang pertama itu dengan menyebut-nyebut sedekah atau infak, yang kedua dengan menyakiti perasaan si penerima, yang ketiga yang akan menggugurkan adalah karena riya. Lanjutan ayatnya yaitu kamasali ria'an nas, kamasali yungfiku ria'an nas, yang menginfakkan hartanya karena ingin dilihat dermawan, disebut orang yang suka berinfak, bersedekah. La yu'minuna billahi wal yaumil akhir, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Bahkan perumpamaan orang yang ketika bersedekah, ketika berinfak ini kemudian muncul riya, ingin dipuji orang, maka di situ disebutkan amasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun. Perumpamaannya itu seperti batu licin, batu licin alaihi turabun, yang di atasnya itu ada debu atau tanah. Fa'asobahu wabilun, maka kemudian batu licin yang di atasnya ada debu atau tanah itu fa'asobahu wabilun, terhempas oleh hujan yang lebat. Maka apa yang terjadi? Kata Allah, fatarokahu solda. Orang yang menginfakkan 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta, bahkan seterusnya tak terhingga, termasuk itu untuk masjid, untuk pembangunan rumah sakit dan sebagainya, maka ketika itu kemudian diniati atau mungkin setelah sekian tahun muncul disebutkan atau bahkan timbul riya, pamer ingin dipuji orang, atau mungkin awalnya niatnya lurus, tetapi di kemudian hari setelah orang banyak yang tahu, banyak pujian, tinggi hati, kemudian kita merasa bangga. Hati-hati ini. Ini maka perumpamaannya seperti famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarokahu soldan. Batu licin di atasnya ada debu atau tanah, kemudian ditimpa hujan yang lebat. Alhasil fatarokahu soldan. Habis tidak tersisa. Kata Allah, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, tidak mendapatkan apa-apa dari yang mereka usahakan. Siu-siu. Kita kalau berdagang sudah mengeluarkan modal, kemudian
kita putarkan modal kita, kemudian mendapatkan untung yang banyak. Setelah untung yang banyak di tengah jalan dalam perjalanan pulang, modal dan keuntungan itu kemudian dirampok sampai tidak tersisa. Kinten-kinten perasaan niku seneng, sedih, nopo sangat sedih. Pasti sangat sedih. Jangan sampai kemudian kita ketika nanti di hadapan Allah Dia mulai hisab, ketika kita akan ditimbang amal baik dan buruknya, kita jangan datang dengan sedekah kita. Kita datang dengan infak kita setiap subuh, setiap Jumat, setiap hari di masjid, di majelis-majelis. Kita sudah pede, tapi tanpa sadar kadang-kadang kita menyebut-nyebutnya. Kemudian ketika memberi infak kadang-kadang tanpa sengaja, nuwun sewu menyakiti perasaan. Mohon maaf, ada satu kisah seorang yatim piatu yang ditinggal orang tuanya karena sejak kecil sudah, misal ketika dilahirkan ibunya meninggal, dibesarkan oleh ayahnya, ayahnya kemudian meninggal. Kemudian ada orang yang ingin membesarkannya, kemudian diberi beasiswa sekolah sampai akhirnya dia sukses. Amalnya, infaknya sudah lama sekali ketika dia sukses. Alhamdulillah, nek kae mbiyen ora tak sekolahake, kowe ora bisa kaya saiki. Dengar yang bersangkutan walaupun tidak secara langsung sakit hatinya, padahal sudah 30 tahun yang lampau, maka fatarokahu solda, termasuk yang terhapus infaknya, sedekahnya, eman-eman sekali. Maka Bapak Ibu semuanya kita harus hati-hati dalam menginfakkan, walaupun itu sedikit, apalagi banyak. Kalau kita tidak waspada, bisa menjadi hal yang sia-sia. Bahkan Allah mengatakan ada yang kemudian ketika kita kemudian merasa sakit hati, lebih bagus perkataan yang baik. Ma'rufun wa khairum min shadaqatin yatba'uha. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu jauh lebih baik dari sedekah atau infak yang sedekah itu menyakiti perasaan. Kerabat kita mendapatkan kesusahan, minta bantuan kepada kita, Om, Pak D, Le, dutangi nggo modal, DKS-nya, kita wae ning sing genah orang kok. Kata-katanya kemudian menyakiti, maka itu fatarakahu solda. Maka Bapak Ibu semuanya, kita termotivasi infak yang kemudian akan dilipat gandakan sampai 700. Infak yang kemudian bisa memudahkan kehidupan kita, rizki kita, usaha kita. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar karena cerdiknya setan 3 hal tadi, yaitu menyebut-nyebut. Yang kedua, menyakiti perasaan. Yang ketiga, riya'an nas, karena ingin riya, ingin dipuji dan sebagainya. Ini akan menghapus pahala sedekah. Maka yang terakhir ada 5 hal yang bisa kita ikhtiarkan agar infak dan sedekah kita ini bisa terjaga. Ada 5 hal. 5 hal agar tidak terhapus. Kalau tadi 3 hal yang bisa merusak, ini sebagai penutup atau sebagai pungkasan, ini ada 5 hal yang bisa kita ikhtiarkan agar infak kita, sedekah kita, sedikit sedang apalagi banyak, bisa tetap terjaga sampai nanti kita dihitung qiyamul hisab. Maka yang pertama Bapak Ibu semuanya, yang pertama adalah niat ikhlas. Tidak ada tendensi apapun kecuali hanya karena Allah. Karena kita semua sudah hafal oleh Bapak Ibu semuanya, innamal a'malu, semua tergantung dengan niatnya. Maka yang pertama adalah niat ikhlas. Mau dipuji, mau tidak dianggap, wis bodoh. Sing penting karana Gusti Allah. Niki janjane gampil anggenipun nyampeaken ing prakteke angel. Napa malih nek teng dusun-dusun, teng kampung-kampung kados tenggen kula, sakondangan apa maning kondangane mandan cepat akrab napa malih sederek biasane 30 yen ngger 50 mak tambahi mak 100 wong kanca tepak ya nek 100 tulisi jenenge janjane nggih apik mawon, tapi kadang-kadang hal sing kecil niku kadang-kadang akan tadi
Jangan-jangan itu termasuk yang menyebutnya, karena kita ada tendensi, wah iki status nek ora konangan ya eman-eman. Kadang-kadang mungkin kalau karena saya mencontohkan di tempat saya, kadang-kadang nek sing duwe hajat nggih, seonten api ini kadang-kadang bahaya. Pas mun rampung dibukake amplope, angger sing wonten jenenge 200.000 tulis si fulan. Ini kalau niatnya agar iki barang si fulan kak akeh, mudah-mudahan ketika saya bisa membalas yang lebih banyak. Tapi nek misal wah barang si fulan semene yang membenya. Nah, ini berarti kita selalu karena manusia. Padahal kalau kita mau memberikan apa saja karena Allah, itu dalam lanjutan Al-Baqarah itu kan langsung orang ciri-ciri orang yang ikhlas adalah ketika dia berinfak, ketika dia bersedekah, itu dia tidak khawatir. Wala khaufun alaihim wala yahzanun. 263. Dia itu tidak akan khawatir Allah si fulan yang kita beri ini pun mungkin napa mboten, mungkin arep nglironi dong mangsane kita punya hajat, dan itu hanya satu contoh saja. Karena kita sangat yakin bahwa ketika kita menginfakkan di jalan Allah, mesti Gusti Allah sing ngarep. Wa innahu halim. Karena Allah itu mengetahui setiap amal perbuatan kita. Maka ciri wong sing ikhlas niku mesti mantep atine, ora khawatir. Itu yang pertama. Dari 5 yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua, ikhtiar agar amalan terjaga, agar tidak terhapus pahala amal atau sedekah kita adalah kita bersedekah, berinfak dengan harta yang halal. Disebutkan juga. Harus yang halal. Jangan sampai kemudian kita menginfakkan justru kita berasal dari harta yang tidak halal. Mungkin karena korupsi, karena yang tidak Allah ridhoi, kemudian kita infakkan. Itu tidak akan tertulis pahalanya di sisi Allah. Dengan harta yang halal. Yang ketiga, kalau kita ingin level sedekah kita, itu adalah level yang sempurna. Perfect. Perfect Pak Dian, bahasa Inggrisnya. Sempurna, level sempurna. Ini kata Allah, kita menyedekahkan dengan harta yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Tidak akan mendapatkan kebaikan kata Allah sampai kalian menyedekahkan harta yang terbaik. Angel niki. Harta yang paling dicintai kan nyedekahaken ning niku Gusti Allah sing ngendika. Yang paling kita cintai niku kan angel. Kula panjenengan dolan, piknik, angger ajeng kondur mikir, oh nggo oleh-oleh tanggane, nggo oleh-oleh adike, nggo oleh sedereke. Mesti akeh-akeh, bahkan mungkin kula kiambek sing nggo umahe dhewek sing maer, sing larang. Nek nggo sing tangga teparo niki watangan sing nomor kalih. Nggih mboten napa-napa niku nek kata Allah ingin yang sempurna, ya sing paling apik. Angel. Harta yang paling dicintai, yang kita infakkan itulah yang terbaik. Maka rumusnya ketika semakin berat, itu pahalanya semakin besar. Yang paling kita cintai yang kita infakkan, kecuali istri atau suami ini mboten parah. Paling dicintai juga diinfakkan ini mboten parah. Tapi harta yang lain. Setelah ikhlas, harta yang halal, yang ketiga harta terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak akan mendapat kebaikan sampai engkau menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Ini kisah para sahabat kata sangat yang memberikan kebun yang paling subur untuk dakwahnya Rasul. Contoh. Yang keempat adalah jangan kita mengharap infak kita, sedekah kita itu mendapat balas. Ini kumbatan. Karena apa? Khawatir itu akan merusak sedekah kita. Kalau tidak salah dalam Quran surat Al-Mudatsir ada ayat, saya lupa nomor ayatnya berapa, tapi kalimatnya salah dikoreksi. Wala tamnun tastakthur. Jangan kemudian kita semuanya dalam menginfak, dalam bersedekah, walaupun ada sebagian sing mengharap nek marap kali Gusti Allah ini maer, boleh. Tapi kan khawatirnya kalau kita ngarep-arep
Walaupun ini diperbolehkan, tetapi kalau dari orang-orang yang semakin bertakwa atau apalagi orang-orang yang sufi, ini khawatir ketika kalimat ngarep-arep berharap ini mudah ditumpangi politik-politik syaitan. Walaupun itu boleh, tapi berharap hanya kepada Allah. Tapi kalau berharap kepada manusia, yang ada hanya rasa kecewa. Karena nek ajeng ngarep-arep apa yang kita harapkan itu dari manusia niku mboten ten but-butane. Mesti akan tidak ada finishnya. Karena orang yang paling baik yaitu Rasul Muhammad SAW itu kan orang terbaik. Itu pun ada yang tidak suka. Napa malih kula panjenengan. Dados nek ajeng ngarep-arep dipuji manungsa mboten nonton but-butane, mboten nonton finish. Yang keempat itu berarti jangan mengharap-harap balasan kecuali karena Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, agar infak sedekah kita dijauhkan dari penghapusan pahala, itu adalah yang kelima. Jangan menampakkan kecuali untuk kemaslahatan. Memangnya boleh infak sedekah kita nampakkan, kita tunjukkan, boleh ketika itu dalam misi untuk kemaslahatan. Misal contoh ketika kita semuanya tinggal di satu tempat, kemudian kita dipercaya sebagai orang yang di depan, yang kemudian membawa pengaruh kepada masyarakat banyak. Kemudian di situ kemudian ada contoh mau mengadakan pembangunan panti asuhan, pembangunan masjid atau hal-hal yang kemaslahatan umum, apalagi untuk kemaslahatan Islam. Maka kemudian tapi cara menyebutkannya bukan kita yang menampakkan, tapi lewat kepanitiaan. Nanti yang boleh karena itu dalam rangka kemaslahatan. Agar yang lain sing maune ora Arab barang wis krungu si fulan termotivasi, boleh. Bahkan di dalam Al-Baqarah juga disebutkan kalau sedekah dinampakkan baik. Tapi ada lanjutannya, tengriku tasih koma. Tapi ketika kita menyembunyikannya, khair, itu lebih baik. Ketika kita menyembunyikan, jauh lebih baik. Apa sih keuntungan ketika orang mengetahui apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan? Kan mboten nonton untungnya. Kejaban namung berita. Si fulan ke pancen apikan, si fulan niku nek sedekah ora itang-itung dan sebagainya. Angsale mung kalimat yang bisa kita dengar, atau mungkin pujian, atau mungkin prestasi yang datangnya dari manusia. Tapi dari Allah ini tidak ada. Maka 5 hal itu, niat ikhlas, kemudian harta yang halal, yang ketiga harta yang terbaik, yang keempat jangan menyebut-nyebut, kemudian yang kelima kecuali ada kemaslahatan boleh kita. Dan kita waspada 3 hal yang bisa merusak sedekah kita, infak kita adalah 1, menyebut-nyebut, 2, menyakiti perasaan si penerima, dan yang ketiga ri'a annas, karena riya, bahaya dari riya adalah sedekah kita sedekahnya 30 ini bisa menghapus pahala sedekah kita. Itu saja Bapak Ibu semuanya dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan yang kami sampaikan ini hanya kami niati tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, mengingatkan khususnya kepada diri pribadi kami dan lumeber kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan kita kados dene matun tanduran diwaton saniki ngenjang tukul sukete, kudu diwaton terus, men resik, men terus ingat nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan semua selalu dilindungi Allah, dirahmati Allah, keluarga kita selalu diberi kesehatan, rezeki kita selalu diberi kelancaran, anak cucu kita selalu mendapatkan teman-teman yang solih dimanapun berada. Allah memberikan kemudahan dalam beribadah kepada Allah, karena kita tidak bisa
mendampingi anak cucu seterusnya. Tapi dengan doa itu yang bisa mendampingi. Dimanapun mereka berada, mudah-mudahan selalu dalam ketaatan kepada Allah. Umpamane anak cucu kita kelalen, mudah-mudahan ketemu kalih kanca, kalih guru, kalih tangga, kalih suami, kalih istri, sing selalu mengingatkan kepada kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kathah kirang langkung estunyun pangapunten, nek wonten kelirune sing kula sampaikan monggo langsung diralat kemawon. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Astaghfirullahaladzim. Nggih monggo Bu. Nggih. Niki sama-sama mendoakan karena Pak Zulfan baru saja dioperasi. Nggih, sampun nggih Bu. Sudah dioperasi Bu. Nanti sore. Nanti sore Bapak Zulfan mau dioperasi di Sarjito nggih Bu. Ini kita doakan bersama, mudah-mudahan pemimpin kita yaitu Bapak Zulfan di SMA Muhammadiyah ini yang nanti sore akan melaksanakan operasi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran proses operasinya, dan nanti hasilnya hasil yang terbaik, diangkat penyakitnya, dan lewat penyakit ini mudah-mudahan Allah gugurkan kesalahan-kesalahan, kehilafan-kehilafan, dan dosa-dosa dari beliau, sehingga dengan penyakit ini beliau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita berdoa bersama untuk kelancaran operasi dan kesembuhannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa. Isfi wa antas safi. La sifa'a illa sifa'uka. Sifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa. Isfi wa antas safi. La sifa'a illa sifa'uka. Sifa'an la yughadiru saqama. La ba'sa tahurun insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan operasi berjalan lancar, segera diangkat penyakitnya, sehat seperti biasa, bisa kembali di sekolahan ini membersamai kita dengan sehat walafiat. Sekali lagi mohon maaf jika penyampaian kami kurang berkenan, tidak ada niatan kecuali sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.